duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam. Apa kabar? Wah, dahsyat. Berarti Bapak Ibu Saudara selalu bersama Yesus ya. Sehingga menjadi orang-orang yang luar biasa. Pertanyaannya, kalau tidak bersama Yesus? Biasa-biasa. Amin. Berarti yang luar biasa adalah Tuhan Yesus. Amin. Itu harus menjadi satu keyakinan kita. Jangan kita berkata bersama Yesus luar biasa. Ketika Bapak Ibu Saudara memperkatakannya di dalam sini, luar biasa Yesus. Ketika keluar mobil disenggol, marah-marah. Luar biasa di mana? Ya kan? Yesus itu luar biasa bagi saudara dan saya. Nah saudara, hari ini saya mau ngajak kita buka satu ayat. Di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Yang kita mau sharing akan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, manusia mempunyai banyak sekali keperluan. Manusia mempunyai banyak sekali kebutuhan. Baik yang berhubungan dengan jasmani maupun yang berhubungan dengan rohani. Maka itu sering dikatakan multi kompleks. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Itu adalah kebutuhan manusia. Manusia semua membutuhkan itu. Dan dunia tidak sanggup. Dunia tidak mampu untuk memberikannya. Nah, salah satu saudara yang sanggup memberikan adalah Tuhan. Filipi 4 ayat 16-19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dari ayat ini, saya mengambil tema untuk kita renungkan, kita sharing pada siang hari ini. Temanya adalah dialah segalanya bagiku. Dialah segalanya bagiku. Kenapa dia adalah segalanya? Karena dia yang dapat memenuhi segala keperluanku. Keperluan apa yang Bapak Ibu Saudara butuhkan, dia akan memenuhi itu. Maka kita dapat berkata di dalam hidup kita, dia adalah segalanya. Amin. Apapun kebutuhan Bapak Ibu Saudara, baik jasmani maupun rohani, Tuhan akan memenuhi. Sandang, pangan, kebutuhan rohani, apapun saudara, Tuhan sanggup memenuhi itu. Dan dunia tidak sanggup untuk memenuhi itu. Maka kita dapat berkata, dialah segalanya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan dia adalah segalanya? Artinya kita harus tahu dong. Kalau dikatakan dialah segalanya, apa sih yang Tuhan sediakan untuk memenuhi segala kebutuhan kita? Apa yang Tuhan sediakan? Nah mari kita belajar. Paling tidak ada 7 hal yang dapat menerangkan apa yang menjadi Tuhan adalah segalanya bagi kita. Yang pertama, dia juru selamat. Yehova Nisi. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Bisa tolong cepat dibuka. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat manusia, terutama mereka yang percaya. Dalam dunia ini ada banyak juru, saudara. Banyak banget sekali juru. Ada juru masak, ada juru rawat, ada juru kunci, ada juru tulis. Tapi hanya satu pribadi yang menjadi juru selamat adalah Yesus. Saudara bisa menemukan banyak banget juru di dalam dunia ini. Tetapi hanya satu pribadi yang menjadi juru selamat kita adalah Yesus Kristus.
Dialah yang telah lahir, dia yang telah mati dan menebus saudara dan saya. Dan oleh karena kita percaya kepada dia, maka kita memperoleh satu jaminan keselamatan. Oh, itu berharga banget Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara bisa cari di mana? Enggak ada. Maka kita adalah orang-orang percaya, orang-orang yang sangat beruntung. Kita orang-orang yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Karena dia datang, dia mati, dia bangkit. Untuk menyelamatkan, menyediakan keselamatan bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya. Dia adalah segalanya karena dia juru selamat. Dia yang menyediakan keselamatan itu bagi saudara dan saya. Dan itu tidak perlu kita ragukan lagi. Maka Bapak Ibu saudara dan saya ketika percaya kepada Yesus, ada satu jaminan. Jaminan saudara. Jaminan keselamatan. Walaupun di dalam dunia ini orang menganggap kita minoritas. Itu secara dunia. Tetapi sesungguhnya kita itu mayoritas. Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita adalah anak raja. Raja di atas segala raja. Maka dibandingkan dengan orang dunia. Loh, kita ini mayoritas. Bukan dilihat dari jumlahnya. Kalau dari jumlah ya iya. Amin. Tetapi satu jaminan yang Tuhan berikan. Itu adalah keselamatan. Karena dia adalah juru selamat. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua saudara, dia segalanya apa? Dia gembala. Yehova Roi. Dia adalah gembala. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Dia adalah gembala. Tuhan berkata gini, akulah gembala yang baik. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Terus, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Terakhir 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah gembala. Amin. Tugas daripada gembala membawa umatnya ke rumput yang hijau. Ke air yang tenang. Itulah yang Tuhan sediakan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dia gembala yang baik. Keselamatan yang kita miliki hendaklah terpelihara dengan baik. Dan dia saja yang sanggup memelihara, membela dan melindungi umatnya. Dengan membimbing kita melalui ajaran firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Mengajar dan menunjukkan jalan, menasihati dan memperhatikan dengan matanya tertuju kepada kita. Loh saudara, luar biasa. Tuhan itu gembala. Banyak firman yang disampaikan. Dia akan membaringkan, dia akan menjaga, dia akan melindungi. Amin. Seorang gembala itu adalah tugasnya. Yesus adalah gembala agung kita. Dia adalah segala-galanya bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Maka kita yakin kita punya gembala. Namanya domba itu kan sangat membutuhkan gembala. Gembala kan akan menuntun dombanya itu untuk memberikan makan. Kalaupun satu domba itu hilang, dicari sama gembala enggak? Dicari. Amin. Dicari sama gembalanya.
Karena domba itu sangat berharga. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu sangat berharga. Maka kita ketika diciptakan, ketika segala sesuatu Tuhan ciptakan, Tuhan katakan ini baik. Tetapi ketika pada hari yang ke-6, Bapak, Ibu, Saudara diciptakan, dikatakan amat baik. Teramat baik. Itulah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Maka saudara, ketika Bapak, Ibu, Saudara jatuh di dalam dosa, Tuhan juga tidak pernah membiarkan Bapak, Ibu, Saudara binasa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia, saudara. Seluruh dunia. Karena manusia di dunia kan ciptaan Allah semuanya. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia memberikan anak yang tunggal. Tetapi ayat yang terakhir, ini yang menentukan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini free will, ini pilihan. Amin. Ini pilihan yang Tuhan berikan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan sangat baik. Karena dia adalah gembala. Dia tahu membawa umatnya. Menyediakan segala sesuatu bagi umatnya. Berarti kalau Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan sesuatu, mintalah kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang. Kadang-kadang kita minta begini, Pak, aku nggak bisa minta. Aku nggak bisa berdoa. Bapak, Ibu, Saudara jangan melihat hamba-hamba Tuhan ketika berdoa dahsyat banget. Tuhan melihat hati. Apa yang kita katakan dari hati kita, dari kerinduan kita, Tuhan dengar. Saudara mau pakai bahasa apapun terserah. Orang dia Bapak kita kok, dia gembala kita kok. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, dia Allah yang perkasa. El Gibor. Dia Allah yang perkasa. Dia merupakan pelindung, dia melindungi kita. Mazmur 91. Semua manusia pasti membutuhkan perlindungan. Salah satu perlindungan yang paling kekal adalah Allah. Tapi kadang-kadang manusia mencari perlindungan sendiri. Ada orang berkata begini, kalau naik pesawat, enak naik pesawat apa? Garuda. Katanya aman. Jatuh enggak? Jatuh. Terpeleset enggak? Terpeleset. Di Indonesia yang paling nyaman tinggal di mana? Di Bali. Bom Bali. Iya kan? Oh, kalau paling aman lagi ke luar negeri. Enggak usah jauh-jauh. Di Singapura, antraks. Penyakit. Dimanapun saudara berusaha untuk mencari perlindungan, tidak pernah dapat. Perlindungan yang paling kekal di dalam Tuhan. Maka Pak Niko katakan tuh, Bapak, Ibu, Saudara, biar hari-hari ini kita rajin memperkatakan ya, Mazmur 91. Mazmur 91 ada berapa ayat? 16. Saudara, kalau saudara nanya saya, hafal. Maka ketika mau doa, nggak usah baca. Udah hafal. Jadi, di mobil dimanapun mau perkatakan, katakan aja. Orang udah hafal kok. Ketika kita memperkatakan, saudara, itu kita sedang memperkatakan iman. Alkitab saudara, itu logos. Maka saya katakan saudara, kenapa orang Kristen Alkitab dibakar? Ya itu mah logos, itu mah biasa. Tetapi ketika Alkitab itu saudara perkatakan, akan menjadi rema. Ngapain saudara beli Alkitab disimpan dibagus, dirawat-rawat, enggak berguna. Harus dibaca. Maka saya katakan, kalau Alkitab saudara udah sampai ucek-ucek, nah itu bagus. Karena saudara sering buka-buka kan. Itu bagus saudara. Daripada disimpan rapi, logos doang. Harus diperkatakan. Ketika diperkatakan jadi rema. Dan itu akan berkuasa. Mazmur 91 ayat 1 dan 16. Itu janji Tuhan. Janji perlindungan Tuhan. Harus diperkatakan. Amin. Ketika kita memperkatakan menjadi rema. Dan itu berkuasa. Ada kuasa di dalam perkataan kita.
Ketika kita memperkatakan ada kuasa di dalam. Amin. Dia adalah Allah. Dia yang melindungi kita. Dia juga disebut El Shaddai. Allah yang maha kuasa. El Shaddai. El Shaddai. Allah maha kuasa. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai. El Shaddai. Allah maha kuasa. Katnya melimpah. El Shaddai. Biasanya lagu ini dinyanyikan pada saat kapan? Biasanya lagu ini dinyanyikan pada waktu kapan? Pada waktu orang meninggal. Ya kan? Kita sedang mengatakan bagi orang yang ditinggalkan, Allah tuh maha kuasa. Allah tuh dahsyat. Allah tuh ajaib. Jangan pernah ketika kita ditinggalkan orang, kita menjadi sedih. Kita sedang memperkatakan iman kepada dia. Oh, Allah luar biasa loh. Amin. Kita sedang memperkatakan bagi dia. Maka kalau saudara ke pemakaman di dalam waktu penghiburan, itu sering dinyanyikan. Itu berikan kekuatan, berikan penghiburan bagi orang yang ditinggalkan. Amin. Dia adalah gembala. Dia adalah Allah yang perkasa. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang keempat, Dia Allah yang mencukupkan. Jehovah Jireh. Dia Allah yang mencukupkan, Jehovah Jireh. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Dia Allah yang mencukupkan. Dua Korintus 9 ayat 8. Oke. Kita baca sama-sama. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Allah akan mencukupkan, melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu bercukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan. Itulah Allah kita. Allah yang mencukupkan. Hanya Allah yang sanggup mencukupkan segala kekurangan kita dengan melimpahkan kasih karunia-Nya, sehingga kita senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan. Kalau dengan demikian, kenapa kita harus ragukan Allah kita? Jangan pernah saudara ragu tentang Tuhan Yesus. Kalau Dia berjanji, Dia pasti. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi Pak, aku berdoa, aku minta, aku beriman. Aku minta, Tuhan berkatiku. Aku selalu berdoa. Tapi mana? Kadang-kadang manusia begitu kan? Kadang-kadang kita begitu. Saudara, kalau saudara seperti begitu, artinya saudara sedang memaksa kehendak Tuhan untuk mengikuti kehendak saudara. Tuhan ketika berkati, ada waktunya. Maka firman Tuhan berkata, ada waktu Tuhan, ada waktu kita. Ketika Tuhan memberkati sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau kita sakit, kita berdoa. Kita berdoa. Loh, kok Tuhan gak jawab-jawab? Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jangan pernah kita memaksakan Tuhan mengikuti kehendak kita. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidup kita.
Amin. Ketika kehendak Tuhan itu jadi, ketika kita peroleh, itu ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Salah satu contoh begini. Saudara misalnya mau beli motor. Saudara maksa, Tuhan aku mau beli motor. Motor kayaknya, ya motor aja deh. Tapi Tuhan kan tahu, ini anakku gajinya kalau nyicil ini masih berat. Jangan saudara kita mengikuti cara orang-orang yang ada di daerah sana, saudara. Kenapa daerah sana? Saudara, saya minggu lalu saya ke Karimun. Kami kebetulan lagi bangun proyek di sana, kebetulan saya masih kerja, saudara. Nah, saudara, di sana orang-orang itu mereka ketika beli motor kan DP 500. Paling 3 bulan, itu bukan aja satu orang, itu rame-rame. 3 bulan setelah itu motor dikembalikan lagi. Waduh, saya bilang kok dahsyat banget ya. Maka di sana banyak motor bekas. Karena mereka ambil 3 bulan doang. Nah, saudara, kalau saudara membutuhkan sesuatu, Tuhan kan tahu dong. Kapasitas saudara Tuhan tahu dong. Kalau Tuhan kasih, Tuhan tahu dong. Saudara ketika peroleh itu, saudara sanggup, saudara mampu. Amin. Jangan kita memaksakan diri kita. Jangan memaksakan Tuhan. Kita tahu Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita. Amin. Maka saudara, kita harus yakin bahwa Tuhan kita, Dia Allah yang mencukupkan. Dia Allah yang menyediakan. Dia Allah yang memberkati. Sesuai dengan kekayaan yang Dia miliki. Saudara tahu kekayaan Tuhan? Langit dan bumi itu adalah telapak kakinya Tuhan. Waduh, itu dahsyat banget ya. Lo kaya banget, saudara. Segala sesuatu ini punya Tuhan. Tuhan itu maha kaya. Tuhan memberkati saudara. Saudara lagi duduk nih keluar, saudara bisa diberkati loh. Ya kan? Bisa diberkati. Kita nggak tahu. Tetapi ketika waktunya Tuhan, itu dahsyat dan luar biasa. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kelima, Dia yang bersedia menyertai kita selama-lamanya, Immanuel. Dia yang bersedia menyertai kita selamanya, Immanuel. Yehova sama. Matius 1 ayatnya yang ke-23. Matius 1 ayatnya yang ke-23. Oke. Kita baca sama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Siapa yang mau disertai Tuhan? Semua kita pasti pingin disertai kita. Itulah Allah kita. Namanya Immanuel. Allah yang menyertai kita. Allah yang dapat menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga namanya disebut Immanuel. Amin. Itu sesuatu yang luar biasa, Bapak, Ibu. Sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang ajaib. Yang ada di dalam satu pribadi, Immanuel, Yesus. Dia adalah Immanuel. Dia Allah yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keperluanmu. Apa saja, baik secara jasmani maupun secara rohani. Yang keenam, Dia penyembuh. Yehova Rafa. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Dia penyembuh, Yehova Rafa. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Iya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, saudara,
biarlah itu yang selalu diperkatakan oleh kita. Kalau kita mengalami sakit, kita harus berani memperkatakan dengan iman. Kan memperkatakan firman kan, oleh bilur-bilurnya saya sembuh. Oleh bilur-bilurnya saya sembuh. Saya nanya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sakit, memang Tuhan yang menyembuhkan. Tetapi yang dapat menyembuhkan diri kita adalah kita sendiri. Amin. Salah satunya hati. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang tenang. Terus patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kalau saudara mau sembuh, hati saudara harus tenang. Amin. Hati saudara harus gembira, harus ada sukacita. Naikkan ucapan syukur bagi Tuhan, walaupun sedang sakit. Jangan sakit, dupa, sebentar lagi saya mati. Ya mati bener. Iya kan? Loh kadang-kadang orang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya memperkatakan, makanya saudara, kita tuh ditegur sama Pak Niko. Nah saudara, hari-hari kita sedang berada di tahun P, tahun mulut. Memperkatakan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Memperkatakan hal-hal sesuai dengan iman kita. Maka saudara, saya itu kalau di dalam pelayanan saya gembala Bapak Ibu Saudara, gembala di GBI Cikande, jemaat itu kebanyakan jemaat saya saudara. Jemaat saya 98% itu luar biasa Bapak Ibu. Orang Korea Utara. Saudara tahu orang Korea Utara kan? Pengerja saya 100% orang Korea Utara. Saya ketika mengajak, kalau saya kekul kemana-mana, saya katakan begini, saya tidak mau dengar ada di dalam perkataan Bapak Ibu Saudara kata mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu pasti enggak? Enggak pasti. Itu bukan perkataan orang Kristen. Orang Kristen kita memperkatakan sesuatu yang pasti sesuai dengan iman. Amin. Memperkatakan iman kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat pertama. Itu iman. Kita memperkatakan sesuatu walaupun belum jadi, perkatakanlah. Amin. Kesaksian singkat. Saudara, waktu itu kan banyak orang ke Israel. Saya pingin banget ke Israel. Saya pikir Tuhan, saya kan pingin ke Israel. Tapi kalau cari duit kan susah. Tuhan, saya dapat hikmat. Ya udah bikin paspor saja. Ya saya bikin paspor, saudara. Punya paspor simpen. Setahun, 2 tahun, nggak ada yang ngajak-ngajak tuh. Pokoknya yakin pasti. Yakin pasti, saudara. Saya punya teman, dia punya perusahaan. Dia yang suruh saya bikin pembukuannya, karena saya memang orang accounting, saya orang pajak. Jadi saya yang bikin semua. Dia janji begini, kalau proyek kita, dia kan bikin untuk yang di bandara itu. Jadi waktu bandara di Nias, itu membutuhkan yang buat jalan lori itu. Kalau kita dipesan sama bandara Nias, kita ke Israel. Amin. Benar dipesan. Udah jadi, dia katakan, Pak, bikin paspor, kita udah ke Israel. Udah punya, kata dia, dasar pendeta. Punya iman dong, punya keyakinan. Dengan demikian, saya ke Israel. Setelah itu, ketagihan lagi, berangkat lagi. Ketagihan lagi, berangkat lagi. Saudara kalau udah pernah lakukan pertama, pasti ketagihan. Amin. Kayaknya amin gak yakin deh. Amin Bapak Ibu. Pokoknya ketagihan. Siapa yang udah pernah ke Israel? Belum ada sih. Saudara kalau di Israel, saudara itu luar biasa deh. Dahsyat. Tapi ada satu kesaksian begini. Ini saya kasih tahu kalau Bapak Ibu ke Israel. Waktu kita dari Mesir, Gunung Sinai, kita masuk ke Israel. Ada 2 orang bapak sama anak. Namanya Daud Ibrahim.
Karena Ibrahim itu dianggap marga, anaknya nama juga Ibrahim. Namanya cewek itu nama di belakang Ibrahim. Ketika masuk ditahan. Kenapa? Ada Ibrahimnya. Daud, ya iya mau Alkitabiah, tapi Ibrahim ditahan. Kebetulan waktu itu hari Sabtu. Hari Sabtu di sana kan Sabat. Jadi ditahan, disuruh duduk begitu doang, nggak ngapa-ngapain 2 jam. Bayangkan saudara. Maka saya kasih tahu, kalau Bapak Ibu ke sana ada nama Ibrahim belakang, jangan pergi. Ditahan pasti. Ada nama Arab belakang, ganti nama deh. Betul, ditahan. Masuk Israel ditahan. Karena ada nama-nama Arabnya. Amin. Tapi dari muka-muka Bapak Ibu, namanya indah-indah. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang terakhir, Dia Raja Damai. Yehova Shalom. Amin. Yehova Shalom. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagi kamu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Semua manusia membutuhkan damai sejahtera. Shalom. Maka saudara, kalau ketemu, katakan shalom. Amin. Damai sejahtera. Jangan saudara di gereja doang katakan shalom. Ajari anak-anak saudara, kalau ke rumah, dari rumah, anak-anak dari luar, teriak, shalom. Loh itu berguna. Karena anak-anak saya sering begitu, orang-orang muslim ke rumah saya, shalom. Saya bingung, mau buka rumah, mau buka pintu, ini orang Kristen atau orang sepupu? Orang sepupu. Kok shalom? Kenapa? Karena kita saling perkatakan. Shalom itu sama dengan assalamualaikum. Itu kan salam. Iya kan? Salam. Damai sejahtera. Kalau saudara ke mall, kemana-mana, kalau ketemu saudara-saudara seiman, terus kita mikir nih, ini dua orang Kristen bukan nih? Orang Kristen bukan nih? Saudara langsung pura-pura aja, shalom. Shalom. Orang Kristen. Iya kan? Gampang kan? Tapi ini orang Kristen apa bukan ya? Tapi gimana tanyanya ya? Udah. Pura-pura aja, shalom. 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 Ketemu orang sama-sama. Bangga enggak? Bangga banget. Amin. Dan shalom itu Tuhan berikan. Kita lihat aja ketika Tuhan Yesus dia bangkit, dia mengunjungi saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Mereka merasa kehilangan kan? Tetapi ketika dia ketemu mereka, dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Mereka berbangga, mereka tahu dia adalah Tuhan. Haleluya. Saudara, kita yakin hari ini bahwa dia adalah segalanya bagi kita. Sebab dia adalah Yehova Nisi, dia juru selamat. Dia Yehova Roi, dia gembala. Dia El Gibor, dia Allah yang perkasa. Dia Yehova Jireh, dia Allah yang mencukupkan. Dia Yehova Sama, Immanuel. Dia Yehova Rafa, dia penyembuh. Dan dia Yehova Shalom. Dia Raja Damai. Kedamaian yang kita cari sesungguhnya hanya di dalam Yesus. Kita berikan kemuliaan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri.